ceritanya mau nyari nama aku, guys. Tulislah kita kuncinya, coba masukin tanggal 9 Februari, judul salah, pengarang, cari. Nggak ada, cuma 2 yang digitalnya nggak ada. Ini ketersediaan 3, yang digital nggak ada. Ini ketersediaan 1. Aku cari yang snowball. Di lantai 12A. Oh, di Merdeka Selatan nih. Oke. Assalamualaikum guys, ketemu lagi kita di segmen ngomong-ngomong. Kali ini aku bakal ngobrol bersama seorang teman aku yang kerja di Perpusnas. Ini dia teman aku, Putri. Halo. Putri ini teman aku yang kita ketemunya itu di sebuah komunitas nulis namanya Kampus Fiksi sekitar tahun 2016 ya, 2015-16 gitu. Terus kita ketemu karena sama-sama nulis. Sekarang dia kerja di Perpusnas. Sekarang kita nanya-nanya yuk ke Putri. Put, berarti kamu ini dulunya sebelum masuk Perpusnas nih, kuliahnya perpustakaan juga? Iya, aku kuliahnya di perpustakaan. Ini aku yang bikin penasaran adalah untuk kuliah di perpustakaan itu belajarnya apa aja? Oke, untuk kuliah di perpustakaan itu ya kita belajarnya dari yang sangat teknis seperti produk jadi yang kalian lihat di perpustakaan. Jadi bagaimana buku itu diolah, terus juga dirawat, diberikan identitas gitu kan. Kalau misalnya dia rusak, bagaimana mempreservasikannya, kemudian juga bagaimana cara memasarkan atau mempiarkan si buku ini. Dan gak cuma itu, kita juga mempelajari juga nih psikologinya si pemustaka atau orang-orang pembaca buku itu. Wow, kayak gitu juga ada mata kuliahnya cuy. Aku juga baru tahu. Ternyata bikin katalog buku itu ada mata kuliahnya. Terus bahkan orang-orang pemustaka itu maksudnya kita yang berkunjung gitu ya. Betul. Itu dipelajarin juga. Dipelajarin. Kebayang gak sih guys? Aku gak pernah kebayangin. Kamu dulu S1. Kuliahnya di mana? Kuliahnya aku di Unpad, Universitas Pajajaran. Dan selama S1 itu mempelajari hal-hal tersebut atau ada juga mata kuliah di luar perpustakaan? Ada juga mata kuliah di luar. Kebetulan jadi gini, kalau di Unpad itu perpustakaannya kan ada di bawah, S1 perpustakaannya itu ada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah jadi kalau di Unpad itu memang melihat si ilmu perpustakaannya itu juga dengan pendekatan komunikasi juga seperti itu. Jadi kayak kita juga belajar kok apa yang anak-anak komunikasi pelajari ini, kayak kita belajar PR-nya, marketingnya, kita juga belajar bagaimana cara berhadapan dengan orang. Kalau misalnya yang di luar perpustakaannya banget, tapi memang ada kayak kaitan dengan si ilmu perpustakaannya, kayak misalnya kamu mau bikin sistem di perpustakaan, membuat sebuah sistem informasi, atau memang membuat sesuatu yang membutuhkan kemampuan teknologi informasi, itu kita juga belajar. Oke, ini sesuatu yang baru aku ketahui. Ternyata kepikiran ilmu perpustakaan itu nata-nata buku itu juga dipelajari. Dan jangan salah, nata-nata buku itu tidak sesimpel yang dilihat orang gitu. Kayak mungkin orang lihatnya kayak nata buku itu cuma udah ya sesuai abjad A B C D E gitu. Cuman kan buku itu dia punya identitas, buku itu punya ciri, buku itu punya subjek, bidang ilmunya apa, bahkan bidang ilmu aja ada beberapa disiplin, dan kayak setiap disiplin itu punya klasifikasi ilmu yang berbeda-beda kayak gitu sih. Jadi kayak wah, pelik loh sebenarnya untuk memberikan identitas pada satu buku aja. Terus nih, kalau perpustakaan itu kan identik sama minjem buku. Kita boleh nggak nih minjem buku bawa pulang ke rumah? Oh, boleh banget. Serius? Ini serius banget. Jadi Perpusnas nih keren banget. Pandemi melanda kan, kita lockdown ya. Kita sempat lockdown kan dari Maret ya sampai Juni. Nah akhirnya 11 Juni Perpusnas buka nih. Nah per tanggal 21 Juni 2020 buku-buku Perpusnas sudah bisa dipinjam dibawa pulang. Terus kalau misalnya dia minjem terus jadi HM, terus gimana Put itu? Apa nih? Oh wow. Jadi hak milik guys. Oke. Gimana ya? Kalau ada dendanya nggak? Kalau misalnya buku
pinjam kan memang apa namanya ada ketentuannya ya 7 hari dan itu bisa diperpanjang untuk 3 hari juga gitu. Nah kalau misalnya kita telat itu adalah dendanya nggak berupa materi, tidak berupa bayar uang kayak misalnya kita dulu di sekolah gitu. Iya, kalau di kuliah aku kayak gitu. Iya benar. Kalau di perpusnas enggak sih, jadi kamu kena suspend gitu. Jadi kamu tidak bisa meminjam sebanyak hari keterlambatan. Jadi misal kamu telat 5 hari, ya selama 5 hari ke depan kamu dari sejak mengembalikan buku ya nggak bisa minjem. Terus kalau misalnya mau ngebalikin ke mesin yang itu tadi ya? Iya, kalau kembaliin itu ada berapa cara ya? Dua cara. Jadi yang pertama itu bisa melalui petugas langsung, tapi kan itu jauh banget ya, harus ke lantai 21. Nah, kalau misalnya nggak mau datang ke lantai 21, itu bisa langsung kembaliin di lantai 1. Jadi kita ada anjungan pengembalian nanti. Udah kayak ATM, tapi ini pengembalian. Iya, benar. Tuh dia bergerak-gerak nih, Nora deh gue. Ini dia turun ke bawah lagi. Ini balik, ini harus balik. Dalamnya ada bukunya. Enggak, ini udah kosong. Ini Namanya balik, apa? Balik ke lantai 1. Namanya telelift. Terus gunanya buat nganterin buku ya. Nganterin buku. Jadi kalau misalnya ngembaliin buku di lantai 1 nih, terus nanti bukunya itu bakal dibawa dari lantai 1 ke lantai 21 atau 22 pakai si telelift ini. Oh jadi nggak manual guys. Iya. Tuh dia udah muncul nih. Ini juga harus balik ya. Ini balik ke lantai 1. Dalamnya nggak ada bukunya nih. Nggak ada, ini udah kosong. Kok tahu? Tahu kan soalnya harus balik. Ini namanya anjuran pengembalian mandiri. Kamu ngembaliin buku telelift tadi tuh gimana ceritanya bisa ke atas tuh? Karena Kamu ngembaliin buku dari sini. buku yang aku pinjam dari rumah gitu. Yang buku yang kamu pinjam dari rumah tuh ini balikin kan, masukin bukunya Masukin sini gitu. Terus nanti udah lampu hijau bakal keluar deskripsinya deh. Terus kalau misalnya ini ada bukunya, ada tulisan cetak apa namanya, bukti pengembaliannya gitu. Kalau nggak ada keluar aja. Gitu. Terus nanti bukunya bakal dicungkumin ke salah satu telelift hitam itu. Baru dia dibawa ke atas. Teleliftnya ada banyak. Biasanya satu itu isinya berapa Put? Satu telelift satu buku. Satu buku. Kalau kita minjemnya banyak gitu kan, kita balikinnya banyak nih. Terus dalam satu telelift itu bisa ada? Enggak, tetap satu telelift satu buku. Jadi nanti misalnya kamu ngembaliinnya kan 3 buku kan, jadi masukinnya satu-satu dulu nih. Masukin satu-satu, terus nanti di sana tuh udah ada telelift yang siap nampung si bukunya satu. Baru tahu. Terus guys, ini ceritanya nih, ini flashback. Aku kan tadi ke perpusnas, ini hari pertama perpusnas dibuka pasca lebaran. Gak expect sih bakalan rame kayak gimana. Ternyata tadi itu sempat ada drama karena aku nggak boleh masuk. Itu karena sebabnya aku nggak punya QR code apa gimana. Nah, akhirnya diusahakan oleh Putri ini. Nah sebenarnya ada kuota berapa sih? Masuk perpusnas yang 20 berapa lantai? 24 lantai. 24 lantai, kuotanya berapa? Kuotanya itu karena ini masih masa pandemi ya, jadi kita di kuota itu 2.000 orang per harinya, dan sistemnya tidak in out. Sistemnya iya. Jadi kayak kalau kuota 2.000 sudah habis ya sudah close gitu. Sebenarnya nggak ada lagi yang bisa masuk karena kan ada harus mendownload QR code-nya dulu. Itu udah bisa diakses sejak jam 5 pagi. Ada orang yang 2000 ini nih udah pulang, itu nggak ngaruh nih buat pendatang baru? Enggak, jadi karena memang aja via 2000 mentok. 2000 mentok, jadi kalau misalnya ada yang pulang pun aku nggak boleh masuk. Nah pokoknya tadi sempat ada drama untuk mengunjungi si Putri ini. Aku nggak expect juga sih kalau bakalan serame itu. Terus dengan kunjungan 2000 itu setiap hari penuh tuh. Alhamdulillah. Kalau dengar ceritanya teman-teman di bawah nih, karena kan kebetulan kalau aku kan tugasnya di atas ya, di lantai 21. Kalau dengar cerita teman-teman yang front office tuh kayak kuota tuh sebenarnya udah habis tuh kayak mulai jam 9, jam 10, bayangin itu kayak perpusnas aja buka jam 8, jam 9, jam 10 tuh kuota udah habis. Oh my goodness. Pantesan Putri udah bilang tuh tadi sebelum zuhur udah nanya-nanya, tapi kamu jadi hari ini kan gitu. Iya, aku nungguin kamu pulang karena nanti nungguinnya
sama kalau di Perpusnas gitu. Iya ternyata. Ya udahlah guys, itu kalau mau kalian mau datang ke Perpusnas, perhatikan waktunya juga ya. Iya, dan yang paling penting ini sih sebenarnya informasi-informasi seperti ini kan sekalian promosi ya. Ada loh di media sosialnya Perpusnas loh, di Instagramnya Perpusnas. Jadi follow aja Instagramnya Perpusnas @perpusnas.go.id. Di situ kita setiap hari memperbarui informasi kapan kuota udah dibuka lagi nih, kapan apakah kuota sudah penuh atau belum, dan berbagai event-event Perpusnas ada di situ. Mantap. Terus Put ya, di antara kan tadi kan udah belajar soal psikologi perpustaka. Terus 2000 pemustaka itu biasanya datang ke perpusnas itu tujuannya apakah buat kongko atau dia kan banyak kan orang penelitian skripsi gitu. Banyak kan kayak gimana? Ini menarik sih karena kan apalagi kalau misalnya di tempatku itu koreksi menurut Serbia itu tuh memang betul kebanyakan mahasiswa tingkat akhir, tapi memang walaupun pandemi tetap aja datangnya kan bareng teman-temannya pasti ya gitu. Dan Menurut kamu nih ya, kamu optimis nggak sih dengan minat baca orang Indonesia dengan 2000 tadi udah penuh jam 9 itu? wow, kalau aku berkacanya dari tempatku sendiri sih optimis banget ya, karena lihat nih waktu ini setiap hari yang di selfie bukunya luar biasa. Sekali minjem banyak ya. Iya, karena kan apalagi di tempatku sistemnya terbuka, jadi kamu mau ngambil buku sebanyak apapun silakan gitu. Oke. Ini sebenarnya nih kan aku pernah cerita juga sama Putri ya. Waktu aku ke Hong Kong itu aku ke perpusnya juga kan. Terus di sana ternyata perpustakaannya itu sepi. Jadi benar-benar ada satpamnya itu berseragam gitu loh. Jadi security-nya berseragam. Kalau misalnya berisik dikit itu wow, nggak boleh pakai kamera, terus nggak boleh pokoknya ketat banget ya, aku takut banget pokoknya di situ. Terus waktu perpusnas itu kan lebih cheerful ya, jadi orang masih bisa ngomong lah, tapi tahu diri lah gitu. Terus kamera masih boleh ya? Kalau kamera itu sebenarnya nggak boleh ya, apalagi kalau misalnya yang tujuannya jelas, kayak misalnya kalau tujuannya untuk tugas kuliah atau mungkin peliputan, itu semua ada tahapan-tahapan birokrasi lah yang harus dilalui gitu. Kalau misalnya kamu foto-foto, karena kita pikirnya gini sih, untuk lebih mensiarkan lah ke orang-orang kan, untuk kayak lebih jadinya kayak PR-nya gitu, kayak jadi ngajak ke orang-orang, perpusnas segini loh, ayo perpus gitu. Cuman kalau misalnya tujuannya sudah jelas, kayak misalnya buat penelitian atau buat kerjaan, itu memang ada birokrasi. Terus nih aku punya kasus sebenarnya. Jadi dulu kan, nih pertama aku mau nanya dulu, bedanya perpusnas yang di Merdeka Selatan ya, sama yang di depan dekat RCTI itu apa Salemba? Salemba. Itu apa bedanya? Nggak beda. Kalau sekarang iya kan, kalau misal cuman gini, dulu sebelum perpusnas yang di Medan Merdeka Selatan berdiri itu kan memang administrasi dan layanan semuanya ada di Salemba. Nah cuman kan sekarang nih gedung di Marsela Medan Merdeka Selatan itu sudah berdiri. Nah di sana itu memang khusus untuk layanan aja. Yang balik ke ngomong yang kasus yang tadi itu. Jadi sebenarnya aku punya masalah. Aku pernah bikin kartu member yang ada di perpusnas yang di Salemba. Udah punya tuh zaman skripsian kan. Terus something happen lah, dompet aku kenapa, terus akhirnya itu udah hilang. Kalau misalnya mau bikin lagi, itu terakhir aku tahu itu harus bikin surat keterangan hilang lah atau apa, itu gimana sih? Sebenarnya nggak seseram yang kita pikirin, nggak seribet yang kita pikirin sih. Jadi kayak cuman ke kantor polisi bikin surat keterangan hilang aja, udah itu kayak langsung jadi gitu loh. Terus udah suratnya langsung kamu bawa aja, nanti tinggal ngambil nomor antrian karena kan sudah pernah bikin ya. Lain ceritanya kalau misalnya belum pernah bikin kan berarti harus ngisi form dulu gitu baru dapat nomor antrian. Kalau misalnya kayak gitu udah punya surat keterangan kehilangan dari kepolisian, tinggal ambil nomor antrian nanti langsung dicetak lagi kan. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol singkat sama Putri. Buat kalian yang pengen datang ke perpusnas, dibuka dari jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
Harinya apa aja? Harinya kita Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Jangan lupa download dulu QR code-nya di kunjungan.perpusnas.go.id. Kalau enggak nanti kayak aku Nggak bisa mas? nggak bisa mas. Terus tenang aja, di sana juga udah ketat sama prokesnya karena ada sterilisasi dulu di awal. Ya, jadi di awal masuk kan kita ditembak suhu tubuh. Iya, iya. Ditembak suhu tubuh, terus habis itu disinfektan dan harus cuci tangan. Gitu. Tempatnya bener-bener cozy guys. Jadi kalau kalian yang mau menimba ilmu bisa ke sana. Belum mau dapet, Refreshing dapat buat kalian yang mau ngeliat juga worth it kok. Biar tambah pinter. Tolong ya. Tolong. Oke guys, terima kasih banyak. Terima kasih Putri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Put. Ini bukunya aja banyak nih pustakawan mah ya. Dan belakangnya langsung Monas. Yo sini pemandangannya cuy. Kalau mau ngegalau jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Ngapain? Ini naik Monas. Terjun dari atas Monas. Terus itu ada Istiqlal nih kalau di zoom. Tuh. Gambir sebelah mana sih? Ini ya. Gambir. Gedung Pertamina. Kan norak banget kan? Nih dari kantor Jakarta nih. Iya benar, satu cuy. Dari satu. Ini aku di lantai 22-nya guys. Jadi ini lantai 21-nya aja udah banyak buku. Terus ini tangganya, ini lantai 22-nya. Saking ceweknya. Terus anak ini ketinggalan jaketnya, lihat. Teng tereng teng. Udah kayak fashion show ya, Bu.